Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bit-ta'ati wal ibadah wa karramana bis-salatil jamaah wa syarrafana bil-dzikri ba'dahu. Asa an yataqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa asa an yaj'alana wa iyyakum min ahlil jannah bi syafa'atil Qur'an wa bi karamatis salatil jamaah wa bi ridwanihi bi sababi dzikri alaihi wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'da. Hadratal qurama'i wal a'izza ayyuhal afadil, para pimpinan DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Sivitas Akademika Universitas Indonesia, Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan, serta para kaprodi dan tentu mahasiswa Universitas Indonesia yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini, hari Rabu, kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam keadaan penuh dengan iman dan takwa. Allah giring kita bersama, Allah arahkan kita bersama ke tempat yang mulia ini, rumah yang paling mulia, tempat yang paling suci, yaitu Biq'atul Muqaddasah, masjid-masjidnya Allah, tempat orang-orang berzikir dan mengingat Allah. Sungguh kemuliaan dan keberuntungan bagi kita yang sudah sholat zuhur berjamaah dan kita lanjutkan berzikir serta ta'lim. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, mulai dari kita melangkahkan kaki, mengambil air wudhu, kemudian sholat ba'diyah, sholat zuhur berjamaah, kemudian zikir dan ta'lim, nanti kita akhiri sholat ba'diyah setelah sholat qobliyah, semuanya dicatat sebagai amal soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana peringatan Hari Pahlawan 10 November. Tema kita kali ini adalah bagaimana melanjutkan spirit perjuangan dan kepahlawanan dari para pahlawan kusuma bangsa. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, khususnya para mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa universitas terbaik, mahasiswa kampus terbaik di Indonesia, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Tema ini sangat menarik dan sangat relevan untuk kita kaji pada siang hari ini, karena dengan mengingat jasa-jasa para pahlawan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Dengan mengingat perjuangan para pahlawan, kita tidak akan kembali menjadi bangsa yang dijajah, bangsa yang tercabik-cabik akibat permusuhan, perpecahan, dan adu domba. Dengan kita mengingat jasa para pahlawan, kita akan mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan. Tanpa perjuangan beliau, tentu atas izin Allah dan atas pertolongannya, tanpa pengorbanan beliau, kita tidak akan bisa merasakan indahnya hidup di negeri kita tercinta Indonesia. Kita tidak bisa hidup dengan leha-leha, santai, sholat zuhur berjamaah dengan tenang, tidak ada ancaman, tidak ada yang mengancam, dan tidak ada yang mengganggu ibadah kita. Bayangkan apa yang hari ini terjadi di Gaza. Saudara kita kaum muslimin di Gaza, 2 juta orang lebih, mereka menunggu ketidakpastian, menunggu kemerdekaan,
menunggu ancaman demi ancaman setiap saat dan waktu. Kenapa? Karena tidak adanya ni'matul amni, nikmat keamanan. Kita bersyukur Indonesia dengan segala dinamika dan problematikanya, kita masih bisa sholat berjamaah, masih bisa kumpul bersama keluarga, masih bisa berkuliah, masih bisa beraktivitas, bekerja, dan menjalankan hobi yang kita miliki. Tapi saudara kita di tempat lain, Masya Allah, yang terbaru saudara kita di Sudan, perang saudara sesama kaum muslimin, sesama anak bangsa Sudan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi di Sudan adalah gambaran kalau generasi muda kita tidak kita ajarkan tentang kepahlawanan, tidak kita ajarkan tentang sejarah perjuangan, tidak kita ajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan pentingnya kita tidak mau diadu domba. Bukan tidak mungkin suatu saat atas izin Allah kita juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, tema kita menjaga spirit perjuangan para pahlawan ini sangat penting untuk kita fahami dan kita jaga bersama sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, bagaimana cara menjaga spirit kepahlawanan, spirit perjuangan para pahlawan bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa, cara menjaga spirit kepahlawanan dan spirit perjuangan pahlawan adalah dengan bersungguh-sungguh belajar, mengkaji ilmu pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi dengan mengikuti adab, mengikuti etika, tata krama, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sambil terus berinovasi. Berinovasi dengan pengetahuan dan teknologinya agar suatu saat lulus dari kampus ini menyandang gelar sarjana, tapi tidak sekedar untuk dirinya, tapi menyandang gelar sarjana untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang dulu berjuang dengan harta, tenaga, dan nyawa, mengangkat senjata melawan penjajah di depan mata, yaitu Belanda, Jepang, dan teman-temannya, para sekutu. Tapi para mahasiswa Universitas Indonesia hari ini dengan pengetahuannya, kecerdikannya, kecendiakawanannya, mereka berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuat kesejahteraan, menambah kemakmuran rakyat. Dengan apa? Dengan ilmu yang diperoleh dan dipelajari, dengan teknologi dan inovasi yang dikembangkan. Bagaimana rakyat Indonesia makin mudah hidupnya, makin sejahtera hidupnya, dan makin makmur. Kenapa? Karena para mahasiswanya betul-betul bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan apa yang sudah dimulai oleh para pahlawan. Tentu kita tidak muluk-muluk. Mulailah dari diri kalian sendiri, wahai para mahasiswa. Mulailah dari diri kalian sendiri untuk mensejahterakan kalian. Dengan para mahasiswa sejahtera, setelah lulus dapat pekerjaan, lalu kemudian kelebihan dari harta yang diperoleh, dari gaji yang didapatkan, dari salary yang diperoleh, lalu kemudian disumbangkan pada orang yang membutuhkan, selain untuk inovasi dan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat. Itulah sesungguhnya kepahlawanan-kepahlawanan yang terus akan kita lanjutkan. Spirit itulah yang sesungguhnya ada di hati setiap pejuang yang gugur sebagai kusuma bangsa. Pahlawan adalah kata yang disematkan kepada siapapun yang hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya didedikasikan untuk orang lain. Nah, oleh karena itu, saya kira mahasiswa hari ini punya relevansi untuk melanjutkan perjuangan spirit kepahlawanan ini dengan terus belajar dan berinovasi sambil belajar berorganisasi. Bagaimana memimpin kelembagaan di internal kampus, di eksternal kampus. Di internal ada banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di eksternal ada banyak organisasi yang bisa diikuti, mulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, ada yang Himpunan Mahasiswa Islam HMI, ada yang kami, ada yang GMNI, ada yang PMKRI bagi yang Kristen. Silakan belajar di sana, berorganisasi dengan baik, dengan dewasa agar tumbuh
mentalitas yang kuat, dengan leadership yang kuat dan manajerial yang kuat. Nah, bekal ekstrakurikuler yang kalian dapatkan dengan ikut organisasi baik intra maupun ekstra kampus, ditambah dengan pengetahuan dan pembelajaran yang kalian dalami di perkuliahan, serta inovasi yang terus kalian bangun, saya yakin insya Allah kalianlah yang kelak akan menjadi pahlawan-pahlawan di negeri kita tercinta Indonesia. Nah, itulah makna dari menjaga spirit kepahlawanan, menjaga spirit perjuangan dari para pahlawan kusuma bangsa, pahlawan yang gugur di medan perang maupun pahlawan yang gugur dalam perjuangan menjaga keadilan, menjaga kemakmuran, menjaga demokrasi, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, khusus untuk kita yang sudah selesai kuliah, yang sudah menjadi dosen, menjadi pimpinan di kampus, baik itu rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, kepala-kepala lembaga, LPM dan seterusnya. Mari kita lanjutkan spirit perjuangan para pahlawan itu dengan kita bersungguh-sungguh berdedikasi mengawal tugas kita masing-masing sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, kalau kita diberi amanah, hukumnya baik kita wajib untuk menunaikannya. Antu addul amanati ila ahliha. Jadi tugas pimpinan di perguruan tinggi ini adalah menunaikan amanah sebagai penanggung jawab pengelolaan terhadap kemajuan sistem pendidikan di perguruan tinggi Universitas Indonesia untuk melahirkan profil lulusan, profil mahasiswa, profil SDM yang kompeten dan profesional. Nah, kalau itu sudah dijalankan, satu tugas kita sebagai dosen, pimpinan, direktorat, maupun di dekanat, maupun di jurusan, sudah kita tunaikan dengan baik untuk melanjutkan spirit perjuangan para pahlawan. Saya yakin kalau kita menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, para mahasiswanya belajar, tidak main-main, sungguh-sungguh berinovasi, kemudian dosennya juga sungguh-sungguh dalam mengajar, menstimulasi bagi mahasiswa untuk berinovasi, pimpinannya mulai dari rektor, dekan, kaprodi dan seterusnya yang punya jabatan struktural juga bersungguh-sungguh dalam memanage agar seluruh sivitas akademika bergerak menuju pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu mahasiswa yang kuat, berdaya, bermanfaat dan berdampak nanti setelah lulus. Selain tentu kompeten dan profesional, insya Allah arwah para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan itu akan tersenyum di alam sana. Oleh karena itu marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau, para pejuang baik yang gugur di medan perang saat memperebutkan kemerdekaan maupun yang masih hidup hingga kemerdekaan itu diraih, dan para pejuang yang menjaga Indonesia tetap utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia hingga detik ini. Kita nikmati keamanan, ketentraman, kedamaiannya. Semua pejuang yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk kesejahteraan bersama, untuk persatuan dan kesatuan, kita doakan semoga amal solehnya dan kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dicatat oleh Allah sebagai syuhadaillah, orang yang mati syahid di jalan Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid di jalan Allah tidak ada tempat yang layak kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala qabuli du'aina wa yassir lana umurana wa qdi hawaijana wa rafa' darajatina waj'alna min ibadika salihin najihin fid dharain waj'alna wa iyyahum min ahli jannatika na'im bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hafaril niran. Allahumma zid rahmah wa syafa'atan wa ghufratan wa sa'adatan al-qarmata alaina wa alaihim wa ala sa'iri ahli al-qubur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum, khususan ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa ajdatina wa jaddatina wa syayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat aina ma kanu, khususan awliya illa fi hadhihi al-wilayah. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim
أسرار وبكرامة في الدارين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa ini sudah tunai. Dengan apa? Mendoakan arwah para pahlawan. Jangan sampai kita hari ini hidup tenang tanpa peperangan, itu lupa dengan mereka. Maka cara kita ingat paling sederhana dan tidak melupakannya, doakan setiap saat dan waktu. Siapa pahlawan sejati? Pahlawan sejati itu adalah orang-orang yang telah memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lacak dari makna pahlawan sejati itu, orang yang punya manfaat, benefit, punya faedah, punya peran penting dalam hidup kita, berarti setiap orang tua kita adalah pahlawan kita. Tanpa beliau kita tidak akan pernah bisa seperti sekarang. Mungkin kita sudah mati ketika umur 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Lalu siapa lagi pahlawan kita? Orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mulai dari ilmu agama hingga ilmu umum, alif bakta hingga ABCD. Makanya banyak disebut di luar sana, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang ketiga, siapa pahlawan kita? Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Dengan istri yang solehah, suami yang soleh. Bagi seorang istri, pahlawan sejatinya adalah suami-suami yang soleh, yang bertanggung jawab, memberi nafkah lahir batin dan melindungi setiap ada potensi ancaman. Bagi suami, istri adalah pahlawan-pahlawan sejati yang karenanya kita bisa hidup nyaman, tenang, tentram. Dengan istri yang solehah, kita tidak berzina, kita tidak mencuri. Kenapa? Karena setiap kita nafsu melihat orang lain di luar sana, ada istri di rumah. Akhirnya tunailah nafsu kita, kita tidak nyasar maksiat di luar sana. Dengan istri yang solehah, kita makan dengan makanan yang nyaman, yang enak, tanpa harus kelaparan. Dengan istri yang solehah kita diingatkan kalau kita mau ngambil haknya orang lain, jangan pak, itu tidak halal, bahaya untuk anak-anak kita. Itulah pahlawan sejati kita. Tanpa beliau-beliau, we are nothing. Kita bukan siapa-siapa. Dan tentu anak-anak kita adalah pahlawan-pahlawan kita yang kita didik, kita rawat, karena di tangan anak-anak kita lah nasib kita di masa yang akan datang dipertaruhkan. Tidak hanya nasib kita saat kita masih hidup, tapi termasuk nasib kita ketika kita sudah berkalang tanah, sudah dikubur alias meninggal dunia. Maka anak yang soleh dan solehah, ya do'ulah, yang selalu mendoakan orang tuanya, itulah pahlawan-pahlawan kita. Kita butuh dia semua. Maka cintailah para pahlawan ini, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan keluarga, pahlawan anak-anak, dan pahlawan orang tua kita masing-masing. Baru kita melebar lebih luas lagi, siapa pahlawan kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Mungkin saat kita dulu berangkat ke Jakarta kuliah di UI, kos, setelah 1 tahun kos, kontrak, duit habis, kiriman orang tua tidak datang lagi karena sudah meninggal dunia misalnya, ada seorang Pak Haji yang meminta kita menjadi marbot masjid atau musola. Sampai lulus kita tinggal di sana. Itulah pahlawan kita. Mari kita ingat semuanya. Tentu dengan apa? Pertama, mendoakan. Yang kedua, kalau ada kelebihan rezeki di antara kita, kita bagi dengan beliau. Nah, bagi makna besar kepahlawanan ini, tentu pahlawan sejati dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah orang-orang yang hidupnya didedikasikan, dicurahkan untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat dan umat manusia. Itulah yang harus kita pahami dan kita sadari agar kita tidak pernah lupa jasa-jasa para pahlawan kita. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu adalah cermin panduan kita untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Negara yang lupa pada sejarahnya mudah sekali dihancurkan dan diadu domba.
Orang yang lupa pada sejarahnya, sejarah masa lalunya, biasanya dia tercerabut seperti pohon yang tidak lagi kokoh, mengakar ke tanah, sehingga angin sedikit, terpa angin sedikit roboh. Tapi kalau orang itu punya sejarah dan ingat terhadap sejarahnya, biasanya dia lebih kokoh dibanding orang-orang yang lupa masa lalunya dan sejarahnya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momentum 10 November ini sebagai momentum kita untuk bermuhasabah. Sudah seberapa besar peran kita untuk bangsa dan negara ini, sehingga kita layak untuk suatu saat kita menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya kita muhasabah, berevaluasi, sudah seberapa besar peran saya sebagai kepala keluarga sehingga layak pada saatnya nanti istri saya, anak-anak saya, cucu saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya menganggap saya adalah pahlawan bagi mereka. Dan khusus bagi para mahasiswa, mari berevaluasi, berintrospeksi, bermuhasabah. Sudah seberapa seriusnya kalian belajar dan berinovasi agar kalian menjadi pahlawan bagi orang tua kalian. Orang tua kalian membanggakan kalian, senang dengan hadirnya kalian, bahagia dengan kalian karena kalian menunjukkan spirit kepahlawanan, spirit perjuangan yang layak untuk dibanggakan di hadapan orang tua dan saudara-saudaranya. Dan bagi dosen, guru, rektor, pimpinan sivitas akademika, mari kita buktikan sudah seberapa besar peran kita untuk menjaga kondusivitas dari kampus kita tercinta Universitas Indonesia, sekaligus memajukan dan meningkatkan kampus kita terus menjadi lebih baik, lebih kompetitif, menjadi world class dan masuk dalam top 10 dalam ranking world class university. Nah, saya kira itulah kontekstualisasi makna kepahlawanan yang harus selalu kita hidupkan dalam diri kita masing-masing sesuai dengan peran kita dan tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Indonesia tercinta. Itulah hadirin Bapak sekalian yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Waktu kajian kita hanya 20 menit. Alhamdulillah saya lihat tadi sudah lebih dari cukup untuk tema kita membahas tentang spirit kepahlawanan yang harus selalu dijaga dan hidup dalam diri kita agar kelak dengan spirit kepahlawanan yang selalu menyertai diri kita, Indonesia akan terus abadi dalam kesatuan dan persatuannya, dan anak-anak cucu kita kelak akan merasakan berkat persatuan kesatuan yang terus kita kawal. Mereka merasakan keamanan, kedamaian, ketentraman. Kelak Indonesia terus akan bergerak menuju Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih berdaulat dan lebih adil serta lebih makmur, memberikan manfaat tidak hanya bagi rakyatnya tapi juga bagi umat manusia di seluruh dunia. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.